kita pada pagi hari ini, alangkah lebih baik kalau kita berdoa terlebih dahulu. Ayo silakan Rauf untuk memimpin doa ya. Oke. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kita hari ini akan belajar tentang sistem pencernaan. Oke, sebelumnya Ibu akan mengecek dulu ada yang tidak hadir hari ini. Ada siapa nak? Afika. Siapa lagi? Fadlan. Oke, Fadlan sama Anggita ya. Sakit ya? Oke, tenang ya. Kita doakan mudah-mudahan teman kita bisa kembali sehat dan berkumpul belajar bersama kita. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, biar lebih semangat lagi, kita ice breaking terlebih dahulu. Oke, dengarkan. Ya, ice breakingnya apa? Kalian tahu kalau supporter Indonesia kalau kasih tepuk gimana? Bisa? Oke, nah tapi sekarang kalau Ibu bilang 1, kalian tepuknya seperti itu, dikasih akhirannya H. Kalau yang Ibu bilang tepuk 2, nanti habis tepuk kasih akhiran hi. Kalau tepuk 3, berarti kasih akhiran hu. Coba berdiri dulu. Oke, kita coba ya. Nanti boleh sambil hentakan kaki. Misalnya tepuk 1. Ya, tepuk 2. Tepuk 3. Yang pertama tadi apa? Yang kedua? Yang ketiga? Oke, tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Oke, tepuk 1, 3. Oke, jadi langsung cepat. Oke, lagi ya. Tepuk 1. Tepuk 3. Tepuk 1, 3. Oke, oke ya, ini sekarang habis istirahat kalian bisa mencium aroma apa yang tadi teman kalian makan ya. Oke, nah sekarang ya, Ibu akan menjelaskan tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Kalian akan mengidentifikasi organ pencernaan dan juga fungsinya. Ya, nah selanjutnya Ibu mau tanya dulu nih sama kalian. Nah, tadi kalian sudah istirahat, sudah makan? Ada yang belum makan? Sudah semua ya. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, mengapa sih kita harus makan? Coba coba angkat tangannya. Ya, Pak. Apa? Biar berenergi. Biar memiliki energi. Ada lagi yang lain? Boleh angkat tangannya? Ya, Robi. Biar ada tenaga. Bagus. Ada lagi? Ya. Siapa lagi yang mau bertanya? Siapa? Ya. Untuk apa? Biar tambah semangat. Betul sama jawaban. Ya. Jadi mengapa kita harus makan? Betul, agar kita punya energi. Untuk apa? Untuk bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Ya, kalau kalian tidak makan, apa akibatnya? Lemas, lesu, sakit mah ya. Oke,
makan. Nah, sebelumnya juga kalian sudah belajar tentang nutrisi ya. Masih ingat ya? Iya, jadi kita harus makan makanan yang bernutrisi. Coba siapa yang masih ingat nutrisi itu ada apa saja yang termasuk, ada 6 kategori ya? Nutrien. Ya, oke, Bara. Karbohidrat, bagus. Protein, betul. Lemak. Vitamin. Mineral. Oke, tepuk tangan. Jawabannya tepat sekali. Alhamdulillah kalian masih ingat ya. Oke, nah sekarang kemana perginya makanan yang kita makan? Ke lambung, ke perut. Ya, jadi makanan yang kalian makan tadi makan apa, Ibu mau tanya, Faiz? Makan mie. Makan mie. Sebentar, mie kira-kira mengandung nutrisi tidak? Ada apa, kandungan apa di sana? Karbohidrat, tapi jangan terlalu sering, harus dibatasi. Karena apa? Ada yang ingat nggak kenapa kita harus membatasi mengkonsumsi mie? Karena lambungnya nggak dikemasan. Oke, iya, karena juga ya. Ya, di mie itu ada kandungan garam yang tinggi, cukup tinggi kandungan garamnya ya, sehingga nanti memperberat proses pencernaan kita. Jadi ketika kalian makan, makanan yang masuk ke dalam mulut kalian akan dilakukan proses pencernaan. Nah, oleh karena itu kita mau belajar hari ini proses pencernaan pada tubuh kita. Sudah siap? Siap. Oke, nanti proses pembelajarannya seperti apa? Sebelumnya Ibu sudah membagi kelompok. Ini sudah duduk sesuai kelompoknya ya? Ya, ini adalah kelompok asal kalian. Nanti kalian akan berkumpul dengan kelompok ahli. Jadi Ibu sudah membagi ya, ada kelompok ahli organ mulut. Nanti tempatnya di sini ya. Kemudian ada yang ahli organ esophagus dan lambung, gabung di sini ya. Kemudian nanti di sini adalah organ apa di sini? Usus halus. Setelah itu usus besar, kemudian rektum dan anus, kemudian ada hati, kantung empedu, dan juga pankreas ya. Nah, sekarang kalian bisa menentukan, silakan berdiskusi dulu siapa yang akan menguasai organ tersebut sehingga nanti menjadi tim ahli. Nah, nanti selanjutnya setelah kalian diskusi dengan tim ahli, nanti yang mulut berkumpul dengan yang mulut dan begitu seterusnya, yang lambung dengan yang lambung. Kalian harus mencari informasi sebanyak-banyaknya terkait organ tersebut. Kemudian nanti kalian akan ceritakan kembali informasi apa saja yang sudah kalian dapatkan pada kelompok ahli. Silakan Pak. Silakan Bapak. Ya. Oke, selanjutnya ketika kalian sudah berada di tim ahli, nanti kalian mencari informasi sebanyak-banyaknya. Kemudian ketika kalian sudah berdiskusi di sana, kalian akan kembali ke kelompok ini. Kelompok apa namanya? Kelompok asal. Nanti akan Ibu berikan LKPD untuk selanjutnya kalian isi. Dan selanjutnya nanti kalian akan, perwakilan kelompok akan melakukan presentasi. Sudah siap ya? Oke, sudah ditentukan siapa berperan sebagai apa, tugasnya organ apa? Oke, silakan. Boleh switch duduknya, boleh move duduknya. Tadi di sini di sebelah kanan Ibu adalah kelompok ahli organ mulut. Kemudian esophagus dan lambung. Kemudian usus halus. Oke, sudah ya. Oke, Ibu akan membagikan poster
reminder untuk kalian diskusikan bersama kelompok kalian, kelompok ahli ini ya. Untuk selanjutnya nanti kalian akan mengimbaskan ke kelompok asal. Jadi strategi pembelajarannya ini adalah metode strateginya adalah strategi jigsaw ya. Nanti Ibu bagikan kalian harus kuasai materi yang kalian dapat di tim ahli ini untuk kalian nanti ceritakan kembali ke tim asal. Silakan. Waktu diskusinya berapa menit? 5 menit ya? 15 apa 10 menit? 10. 5 apa 10? Oke, 10 menit boleh. Berapa? 5 ya? Khusus ya? Begitu ya? Oke, kalian bisa catat informasi penting yang ada dalam poster tersebut ya. Sesuai itu kita. Ya. Berapa? 5, 4 ya? Hati kan ini kelompok hati ya? Ya, kurang 1. Oke, silakan dibaca dulu, dicari informasinya, didiskusikan. Ini lebih 1. Oke. Ya, mana? Kamu bukunya mana? Ya. Ya. Ya, jika dirasa informasinya masih kurang, kalian bisa manfaatkan buku paket yang ada di meja kalian ya. Oke, ini bagian apa? Ya, ini boleh. Kurang ya? Ya, dibaca, diingat apa saja yang informasi yang kalian dapat, nanti kalian ceritakan kembali ke tim asal kalian ya, kelompok asal kalian. Kurang? Ya, bisa berdua. Oke, ini nanti di mulut, misalnya mulut dari kelenjar ludah. Ada apa saja? Di sini terjadi pencernaan secara apa? Di gigi. Terjadi pencernaan apa? Terjadi proses pencernaan apa di mulut? Siapa? Ya, ini kan gigi kan, mulut kan, organ mulut semua ya. Masih ingat? Ya, dibaca ya. Pencernaan karbohidrat. Oke, nanti ada bantuannya apa? Enzim apa? Petialin. Ya. Oke, mencerna karbohidrat dia menjadi Enzim petialin. dengan bantuan enzim petialin. Ya, karbohidrat itu dicerna menjadi maltosa. Oke.
Oke, sudah. Ini Sofagus ya. Di sini di kerongkongan ada namanya gerak apa? Peristalsis atau nama lainnya apa? Peristaltik. Jadi peristalsis itu sama seperti peristaltik, sama saja ya. Oke. Ada enzim apa saja di lambung? Ya, HCl. HCl fungsinya untuk apa? Ada fungsinya untuk membunuh kuman-kuman Iya. yang Masuk ke dalam. masuk ke dalam lambung sama makanan. Oke, good. Ya, nanti kamu ceritakan kembali ke tim asalnya ya, seperti itu. Oke, yang ini kelompok usus halus. Terjadi apa di usus halus? Penyerapan? Secara kimiawi. Dengan bantuan apa? Kalau kimiawi dengan bantuan apa? Adanya apa? Apa? Ada mekanik, ada kimiawi. Bedanya apa? Kalau kimiawi dia ada melibatkan namanya enzim. Nah, ya. Apa saja yang diserap yang tidak bisa diserap oleh usus halus? Ya, Yang ini baca ya. ya dibaca ya. Yang 10 menit. 10 menit. Iya, 10 menit. Oke. Ini bagian apa usus? Pankreas, rektum. Rektum dan anus. Oke, ini apa? Hati. Hati sama apa lagi? Empedu. Pedu, pankreas. Dia perannya apa dalam sistem pencernaan? Perannya memecah lemak yang kita makan. Oke, cari informasinya nanti ceritakan kembali ke tim asalnya ya. Ya nanti di tim asal ceritakan kembali. Nanti kalau kelompok kalian yang terima untuk presentasi harus siap, oke? Ya. Waktunya 2 menit lagi ya untuk kembali ke tim asal kalian. Ya, ini usus besar. Apa yang terjadi di usus besar? Menyerap garam dan air dari makanan masukkan ke feses. Feses, ya, menyerap garam dan air. Ya, berarti dari usus halus dia hanya menyerap nutrisi-nutrisi ya seperti air dan garam diteruskan ke dalam usus besar karena tidak bisa tercerna di usus halus gitu. Nanti kalian ceritakan kembali ke tim asal, oke? Iya. Ya, sudah selesai, bagus. Ya, oke, ya. Sudah? Oke, coba Ibu tanya yang tim ahli mulut kira-kira sudah siap kalau harus menceritakan kembali informasi yang kalian dapat ke tim asal kalian? Sudah siap? Siap. Oke. Ini apa? Kerongkongan dan lambung ya? Esofagus dan lambung sudah siap? Sudah dicatat. Poin-poin pentingnya. Oke. Ini apa? Usus halus sudah siap? Oke. Usus besar bagaimana? Sudah siap? Oke. Rektum dan anus sudah siap? Oke. Ini hati, pankreas dan empedu ya? Oke. Silakan kalian boleh dibawa posternya, dibawa ke tim asal kalian. Ya, hati-hati. Saya ngasih ini sebentar, boleh? Boleh, Pak. Ya. Oke, ini sudah ke tim asal ya. Oke, baik anak-anakku sekalian, mohon perhatiannya sebentar ya. Ya, silakan Pak Yuni. Ya, sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Mungkin kalian ada yang nanya, ngapain Pak biasa masuk kelas? Gitu ya, pasti ada itu. Oh, kami sudah sampaikan di sini. Guru juga perlu ada pertanggungjawaban, ya kan? Artinya apa? Setiap tahun guru harus mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan. Caranya dengan bagaimana ada istilah kegiatan supervisi. Anggap aja kalau kalian tes apa itu sumatif, gitu ya, dinilai. Namun di sini bukan mencari kekurangan guru seperti apa, sama seperti kalian. Ya. Yang dicari adalah mana yang perlu ditingkatkan, gitu kan? Jadi itu bukan berarti Bapak lebih hebat dibanding Bu Novi. Bisa jadi Bu Novi cara mengajarnya lebih hebat dibanding Bapak. Cuma kadang-kadang Bapak lebih tua, lebih banyak pengalaman gitu ya. Nah mungkin nanti setelah ini saya dan Bu Novi akan ngobrol bareng. Gitu ya. Kalau orang apa mungkin Bapak mencari ilmu yang bisa Bapak terapkan sendiri dari Bu Novi atau sebaliknya. Jadi tidak mencari kesalahan di bagian mana. Tapi ini yang sekedar untuk melengkapi data yang diperlukan oleh pemerintah. Nanti ini akan dipilih. Apa yang Bu Novi lakukan juga luar biasa hebat, bagus, ya kan? Nah, nanti ini akan disampaikan ke pimpinan. Maka itu supaya hasilnya nanti memuaskan, tolong dibantu Bu Novi. Ya, kalian bagaimana? Ya kalian kali terangkan betul-betul diperhatikan. Kalau ditanya ya harus ada yang jawab, jangan diem aja. Gitu ya, harus aktif. Itu artinya apa? Ada apa itu? Timbal baliknya. Bu nanya, kamu menjawab dan seterusnya. Gitu ya. Nah, apapun itu orang yang diamati tidak enak, ya enggak? Nah, saya nanti akan mengevaluasi di ruang guru ngobrol sama Bu Novi supaya saya tidak terlalu lama di sini. Gitu ya, gitu. Kan ada rekaman videonya. Nah, nanti akan saya lihat lagi. Minta tolong dibantu Bu. Gitu ya, tanya-tanya. Kalau nggak jelas tanya. Gitu. Karena saya itu Bu Novi. Baik, terima kasih Pak Yun. Biasa bagaimana itu mengajar. Terima kasih kesempatannya, sudah diberi kesempatan Bapak masuk ke ruangan ini, gitu ya. Mudah-mudahan apa yang dilakukan Bu Novi ini merupakan amal jariah. Amin. Ya kan? Nah, amal yang tidak akan putus. Walaupun yang bersangkutan sudah tidak ada ilmu yang bermanfaat termasuk diri, ya kan? Doa anak kepada orang tua itu wajib kami bagi untuk apa? Apalagi orang tua kami yang sudah. Yang ketiga apa? Amal jariah. Tadi pagi Pak Hakun menghimbau kalian amal jariah. Mumpung ada kesempatan sekolah kamu sudah membangun masjid, ya. Jadi amalnya, kalau pahalanya ya akan selalu mengalir selama masjid masih digunakan. Terima kasih Bu Novi yang Sama-sama, sekalian. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, kita lanjutkan kembali ya. Kalian sekarang sudah berada pada kelompok asal. Silahkan bagi yang tadi sudah mencari informasi di kelompok ahli, silahkan kalian berdiskusi, ceritakan kembali informasi apa saja yang kalian dapatkan pada kelompok kalian. Dengan Ibu akan membagikan kalian LKPD sambil diisi LKPD-nya ya. Oke. Iya. Kenapa? Ya. Kalian boleh mengisinya langsung di lembar KPD-nya ya. Boleh diisi langsung. Silakan. Oke. Silakan boleh diisi langsung. Silakan boleh diisi langsung ya.
Oke, silakan berdiskusi dengan kelompok kalian. Nanti siapa dan juga sekaligus kalian boleh menentukan siapa nanti yang akan mempresentasikan ya untuk maju ke depan tiap-tiap organ pencernaan. Nanti ibu akan pilih satu orang, atau kalian yang berani mau tampil, ibu akan lebih senang lagi kalau kalian sendiri yang berinisiatif untuk tampil ya. Ayo, boleh langsung diisi sambil berdiskusi. Di situ langsung aja, ya. Ya, boleh langsung di situ aja. Jadi untuk ya yang A boleh langsung di sini nama organnya apa? Ya, langsung di sampingnya aja. Nah, langsung tulis di sampingnya mana? Ya, ayo. Ayo. Langsung diisi di sini. Waktunya ibu kasih waktu berapa menit? 7 menit? 10. Oke. Ayo dicari jawabannya. Sambil tadi yang misalnya berkaitan soalnya sama yang organ mulut, berarti organ mulut boleh membantu kelompoknya untuk bisa jawab LKPD-nya. Ini ya. Yang panggung disesuaikan saja biar saling berdiskusi ya. Saka? Oke. Boleh di belakang boleh? Boleh. Itu kalungnya. Ayo, kerjain. Ada yang bingung nggak? Nomor gue 1, 2, 3, gue 4, 5, 6. Ya, silakan berbagi tugas sama teman kelompoknya. Ayo, ini dijawab, ditulis di sampingnya. Langsung aja di kertasnya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa di belakang. Ya, kalau nggak cukup, boleh jawabannya di halaman belakang soalnya. Iya. Kalau misalkan yang nomor 2 sebutkan 3 organ yang ditentukan, berarti kayak tangan gitu. Oh, bukan. Kan di gambar ini yang berkaitan sama tetap yang berkaitan. Kayak di sini apa aja yang disebutkan? Ada mulut, esofagus, lambung, usus besar, rektum, anus, itu kan semuanya sistem pencernaan. Nah, tapi di sini ada organ apa nih? Ada hati, kantung empedu, ada pankreas. Dia tidak terlibat langsung, tapi dia memiliki peran dalam proses pencernaan karena mereka tuh menghasilkan, si pankreas ini tentunya menghasilkan namanya enzim. Ya. Langsung di sini
aja dijawabnya, boleh di sini. Kalau maunya referensi. Yang 180. Oke, ini di sini. Iya. Ayo. Ayo diisi ya. Iya, dikerjakan. Langsung di situ. Labelnya itu misalnya A, nama organnya apa, B organnya apa. Ya, untuk yang poin A itu kalian tulis nama organnya. Kalian tulis nama organnya. Oke, sudah selesai? Belum. Oke, Ibu kasih waktu lagi ya. Nanti kelompok ini siapa yang maju? Koko, Joshua. Kelompok ini nanti siapa yang maju? Oh. Kelompok ini nanti siapa yang maju? Saya mau presentasi siapa perwakilannya? Cahla, oke. Kelompok ini siapa nanti yang presentasi? Atalita, oke. Kelompok ini siapa yang presentasi nanti? Sivana. Ya? Boleh? Nanti Ibu akan tunjuk kamu kedapatan kelompok ini kedapatan organ apa buat presentasi. Misalnya kamu nanti Ibu tunjuk mempresentasikan organ mulut, berarti nanti maju untuk mempresentasikan organ Ini siapa yang nanti akan presentasi? Devira, oke. Apanya? Berapa? Sekarang jam 10:30. Itu RPG-nya. Oh, nanti ya jam 11. Mati aja. Oke, baik. Selanjutnya kita akan presentasi ya. Sudah ya? Sudah selesai? Belum? Masih ada yang belum? Oke.
adik-adiknya dikumpulkan. Untuk sekarang kita lanjutkan ke presentasi kelompok ya. Nah, Ibu mau bertanya siapa yang mau mempresentasikan organ pencernaan mulut? Kelompok ini aja ya. Siapa? Atau ada yang mau yang mulut? Oke, Faiz. Boleh. Kita cek dulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fajrul Anwar. Hari ini saya akan mempresentasikan mulut dan kelenjar lidah. Gigi seri berbentuk seperti alat pahat dengan ujung yang runcing, berfungsi untuk memotong makanan. Gigi taring memiliki ujung yang runcing dan berfungsi untuk merobek makanan. Gigi premolar yaitu memiliki permukaan yang luas dan bergerigi, berfungsi untuk mengunyah makanan. Gigi molar sama seperti premolar namun berukuran lebih besar, berfungsi untuk menggiling makanan. Mulut. Pencernaan pertama kali dimulai di mulut. Di dalam mulut terjadi proses pencernaan secara mekanik dengan bantuan gigi dan lidah. Pencernaan kimiawi terjadi ketika kelenjar saliva atau ludah yang ada di mulut menghasilkan enzim. Gigi berperan dalam proses pencernaan secara mekanik. Gigi berfungsi untuk menghancurkan makanan menjadi bagian-bagian kecil. Kelenjar lidah menghasilkan air liur saliva, setelah itu mengandung enzim bitalin yang berfungsi untuk memecah pati yang merupakan karbohidrat kompleks menjadi maltosa, yaitu karbohidrat sederhana. Sekian dari saya, Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Faiz. Untuk selanjutnya adalah kerongkongan dan juga lambung. Siapa yang mau? Oke, Devira. Boleh. Nanti setelah Devira, Ibu harapkan dari kelompok yang lain ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devira Cahyani. Saya akan mempresentasikan esofagus dan lambung. Kerongkongan merupakan saluran berotot yang menghubungkan mulut dengan lambung. Otot esofagus mendorong makanan ke dalam lambung. Gerakan tersebut disebut peristaltis atau peristaltik lambung. Setelah makanan masuk ke dalam lambung, terjadi pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Pencernaan mekanik adalah proses pemecahan makanan menjadi bentuk yang lebih kecil. Pencernaan secara mekanik dilakukan oleh gerakan otot halus yang melapisi dinding lambung. Makanan dihaluskan oleh gerakan otot-otot lambung. Pencernaan secara kimiawi adalah proses pemecahan molekul makanan menjadi molekul yang lebih sederhana, dibantu oleh zat kimia yang disebut enzim. Pencernaan secara kimiawi dibantu oleh cairan pencernaan. Cairan pencernaan mengandung enzim pepsin yang mengubah protein menjadi pepton, mengandung asam klorida yang membunuh kuman-kuman yang masuk bersama makanan. Ketika kalian makan, maka katup yang disebut epiglotis akan menutup tenggorokan untuk mencegah makanan masuk ke saluran napas. Makanan akan masuk ke dalam esofagus, yaitu saluran berotot yang menghubungkan antara mulut dan lambung. Sekian presentasi dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Devira. Oke, selanjutnya setelah dari mulut ke esofagus dan lambung, lanjut kita ke usus halus. Coba siapa yang mau maju? Kelompok mana yang mau maju untuk mempresentasikan usus halus? Yuk.
Ya, oke, Naila ya. Tepuk tangan untuk Naila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naila dari kelompok akan menjelaskan usus halus. Usus halus tempat terjadinya proses pencernaan kimiawi paling lama di antara organ-organ pencernaan lainnya. Pencernaan dan menyerap makanan untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Usus halus dalam tubuh kita memiliki panjang sekitar 6 meter. Ketika sampai ke dalam usus halus, makanan kembali dicerna secara kimiawi. Proses penyerapan di dalam usus halus, struktur bagian dalam usus halus berupa lipatan-lipatan kecil seperti jari yang disebut sili, berguna untuk memperluas area penyerapan. Nah, seperti ini. Saluran pencernaan ke usus halus dan bagian dalam usus halus yang berlipat-lipat, terus ke fili dan terakhir ke sel epitel dengan mikrofili. Sekian presentasi dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak Naila. Untuk selanjutnya adalah usus besar. Siapa yang mau maju? Yuk. Robi, ya. Tepuk tangan untuk Robi. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan usus besar. Usus besar. Saat makanan mencapai usus halus, semua nutrisi telah diserap. Yang tersisa hanyalah air dan sisa-sisa makanan yang tidak dapat dicerna seperti serat atau biji-bijian. Air dan sisa-sisa makanan tersebut dibawa ke usus besar. Di dalam usus besar terjadi proses penyerapan air. Sementara sisa-sisa makanan siap untuk dikeluarkan. Panjang usus besar sebesar sekitar 1,5 meter. Usus besar mengandung bakteri baik yang membantu pembentukan vitamin K, dan akhir dari usus besar adalah rektum. Tempat sisa-sisa makanan ini kemudian dikeluarkan dari tubuh melalui anus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Oke, tadi Muhammad Robi ya namanya ya, sudah menjelaskan tentang usus besar sekaligus rektum dan anus ya. Nah, berarti kita lanjut ke hati, kantung empedu dan pankreas. Kelompok mana yang belum? Kelompok yang belum. Tadi sudah. Dari kelompok sana? Atau dari sayap kiri? Ayo, sayap kiri atau sayap kanan? Ya, Nia, sampai Nia. Oke, tepuk tangan untuk Nia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tentang hati, pankreas, dan kantong empedu. Hati membuat empedu yang berfungsi untuk memecah lemak yang kita makan menjadi butiran-butiran kecil. Setelah dibuat, empedu akan disimpan di dalam kandung empedu dan dikeluarkan ketika makanan mencapai usus halus. Pankreas menghasilkan enzim-enzim yang mencerna karbohidrat, protein, dan lemak. Pankreas terletak di antara lambung dan bagian awal usus halus. Kantung empedu. Untuk menyimpan cairan empedu diperlukan untuk membentuk proses pencernaan lemak dengan cara mengemulsi lemak menjadi partikel yang lebih kecil. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Sabenia. Oke,
Berarti sudah lengkap ya sistem pencernaannya, mulai dari mulut sampai dengan anus dan juga organ yang mendukung proses pencernaan seperti hati, kantung empedu dan juga pankreas. Ibu mau coba satu orang tanpa harus membawa buku, kalian jelaskan proses pencernaannya dari awal, dari mulut sampai dengan anus. Ada yang hafal? Boleh angkat tangan maju ke depan. Ayo. Yo, sebutkan alurnya, alur proses pencernaannya. Ayo, siapa yang berani? Nanti akan dapat nilai tambah dari Bu Novi. Ya. Yuk. Makanan masuk ke dalam mulut lalu seterusnya. Ayo, siapa yang berani? Ya, Bara. Yuk, aja. Yuk. Ya, disebutkan aja proses. Ya, silakan. Oke, perkenalan dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Albarazet. Saya akan menjelaskan proses pencernaan dari awal hingga akhir. Saya makan apel. Apel saya cerna di mulut menggunakan gigi dan air liur. Setelah sudah halus, turun ke esofagus, lalu didorong ke lambung dan dicerna di lambung. Setelah dicerna di lambung, lalu turun ke usus halus. Habis dari usus halus dibagi rata nutrisi-nutrisinya. Habis itu sisa ampas-ampasnya ke usus besar. Lalu dipadetin, dibusukin. Habis itu turun ke rektum, dipadetin. Habis itu turun ke anus, keluar dari tubuh. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak. Ya, tadi sudah. Ya, alhamdulillah ya. Berarti kalian sudah bisa menyebutkan organ-organ pencernaan dalam tubuh kita. Ya, tadi di mulut itu fungsinya berarti untuk apa? Menghancurkan makanan dengan bantuan gigi dan juga air liur ya. Ada dua jenis pencernaan di sana secara apa? Kimiawi. Ya, mekanik dan kimiawi. Kalau mekanik bantuan apa? Gigi. Ya. Kemudian kalau kimiawi dengan bantuan enzim. Enzim apa? Petialin. Ya, untuk mencerna apa? Karbohidrat. Ya, menjadi maltosa. Iya, amilo menjadi maltosa. Oke, selanjutnya masuk ke dalam esofagus. Di sana terjadi gerakan apa? Peristaltik. Kemudian masuk ke dalam lambung. Di lambung juga terjadi dua jenis pencernaan ya. Ada mekanik dan juga kimiawi ya. Kalau mekaniknya menggunakan otot-otot lambung. Nah, kemudian kalau kimiawinya ada enzim apa di sana? Di lambung? Pepsin dan juga HCl. Pepsin fungsinya untuk apa? Mencerna protein ya. Kemudian kalau HCl untuk apa? Membunuh kuman-kuman penyakit yang masuk bersama makanan ya ke dalam tubuh. Selanjutnya di usus halus itu terjadi proses pencernaan, penyerapan nutrisi ya. Apa saja nutrisi yang diserap? Ya, sari-sari makanan yang nanti diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, makanan sari-sari yang tidak bisa dicerna nanti akan dikirim ke mana? Ke usus besar seperti apa? Air, garam ya. Iya. Kemudian tadi sudah dijelaskan dipadatkan masuk ke dalam rektum ya, dan melalui proses pembuangan melalui anus. Oke. Nah, selanjutnya
Ya, nanti boleh angkat tangan yang bisa jawab ya. Ini menjadi nilai keaktifan kalian. Terlihat tidak di depan? Oke, ya. Perhatikan kebiasaan berikut. Rani sering makan terburu-buru sehingga makanan hanya dikunyah beberapa kali. Tidak terlihat ya, kurang besar ya? Nah, hanya beberapa kali sebelum ditelan. Jika kebiasaan tersebut terus dilakukan, proses pencernaan yang paling berpengaruh yang mana? Angkat tangannya. Yuk. Jangan takut salah, salah tidak apa-apa karena ini adalah proses belajar. Ya, Muhammad Robi yang mana? Yang mana? Di mulut. Kita cek. Ya, jawabannya betul. Ya. Kita naik ke soal selanjutnya. Oke, sabar ya. Oke. Setelah makan, tubuh melakukan, ayo ada yang mau langsung jawab? Berbagai proses untuk mengubah, ya, makanan menjadi zat yang dapat digunakan oleh sel organ, ya. A. Kita coba lihat tempat utama penyerapan sari-sari makanan. Ada yang lain? Ya, belum. Iya, siapa yang darah? Usus? Oke, betul. Tepuk tangan dong untuk darah. Oke, next. Seorang siswa mengalami gangguan pada nggak kelihatan ya? Yang mana angkat tangan? Yang mana? D. Ya, belum tepat. Tidak masalah. Ya, tidak apa-apa. Tidak apa-apa ya, Kevin ya. Oke. Ya, Ibu gedein ya. Sabar. Yang mana? Lutfi, jawabannya A. Coba. Ya, tepuk tangan dong buat Lutfi. Oke. Selanjutnya. Ya. Ya, angkat tangannya. Angkat tangannya dulu sebelum menjawab. Ya, Yosua. B. Di pasar, betul. Oke. Seseorang mengalami diare. Ya, C. Ya, salah. Ya. Ya, betul. Tepuk tangan dong. Ya, ayo next. Angkat tangan. Ya. Protein. Empedu. Belum tepat, jawabannya adalah lemak. Ingat ya. Tidak apa-apa. Kita next. Perhatikan kasus berikut. Budi jarang makan sayur dan buah, kurang minum air putih, sering menunda buang air besar. Ya, Devira. Tadi siapa? C. Apa? Ya. Iya, kalau di sini kan dia sering menunda. Kalau biasanya kan secara berlebihan buang airnya kan. Ya kalau sembelit sulit buat buang air besar. Gerakan pada kerongkongan yang mendorong makanan menuju lambung. Safa.
Gerak kristal. Tepuk tangan. Ya, soal terakhir. Perhatikan gambar berikut. B. Sari-sari betul. Tepuk tangannya. Oke ya. Oke, soalnya sudah habis. Kita beri tepuk tangan untuk kalian semua. Oke. Ya. Oke, baik anak-anakku sekalian, demikianlah rangkaian kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sebelum kita tutup kegiatan kita pada pagi hari ini, kita lebih baiknya melakukan refleksi terlebih dahulu. Coba Ibu mau minta suaranya dari perwakilan kelompok. Coba di sini, bagaimana perasaannya? Kira-kira yang mana yang menggambarkan perasaan kalian? Apakah gambar nomor 1, nomor 2, atau nomor 3? Nomor 1. Nomor 3, kenapa? Seru. Oke. Kelompok ini kelompok 2? Kenapa? Yang mana ekspresinya? Oke. Kenapa? Siapa yang mau menceritakan? Seru, senang, terus apa lagi? Menjadi paham. Oke, kelompok ini ekspresinya yang mana? Kenapa masih? Oke, masih ada yang belum dipahami. Gak apa-apa, masih harus terus belajar lagi ya. Oke, kelompok. Oke, tenang. Kelompok yang keempat, yang mana yang mewakili? Oke, kenapa? Oke, good. Kelompok ini? Merah. Yang mana tuh nomor 1, 2, atau 3? Ya, kenapa metal? Kenapa metal? Seru. Oke. Oke, ini terakhir apa? Yang ketiga, kenapa alasannya? Oke. Ya, tepuk tangan dong untuk kalian semuanya. Oke, baik. Ya. Oke, baik ya, sudah. Mau ditutup gak pembelajarannya? Ya, baik ya, untuk kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Mungkin nanti di pertemuan selanjutnya kita akan masuk kembali ke materi baru, yaitu tentang sistem peredaran darah. Jadi sebelum nanti kalian masuk ke materinya, kalian harus lebih dulu baca materinya di buku paket ya. Oke, baik, mungkin untuk hari ini Ibu cukupkan, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kalian semuanya.